Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Penny dalam channel Belajar Geografi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai membaca peta. Jadi apa saja yang akan kita baca dari sebuah peta? Saya yakin kita semua pernah berinteraksi dengan peta. Hanya saja mungkin pemanfaatan peta-peta yang kita baca itu belum maksimal atau belum mencakup berbagai potensi yang bisa kita baca dalam sebuah peta. Jika kita melihat sebuah peta semacam ini, maka kita akan bertanya apa saja sih informasi yang dapat kita peroleh dari peta ini. Dari peta ini mungkin kita akan melihat yang pertama adalah warna-warna yang berbeda-beda, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang coklat. Ini menunjukkan ketinggian tempat yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan bahas tentang unsur-unsur yang bisa kita baca pada sebuah peta. Unsur yang pertama adalah ketampakan pokok. Ketampakan pokok yang bisa kita baca dalam sebuah peta ada dua jenis, yaitu ada ketampakan alam. Misalnya di sini ada gunung yang diberi tanda plus, itu menunjukkan puncak gunung. Kemudian ada danau yang di sini merupakan simbol area berwarna biru dan berada di tengah daratan. Kemudian ada simbol sungai yang ditunjukkan dengan garis berwarna biru dan juga warna-warna hijau, kuning, serta coklat. Ini menunjukkan dataran rendah, dataran tinggi, dan wilayah pegunungan. Sedangkan ketampakan sosial di sini ditunjukkan dengan ada jalan raya yang di sini diberi warna kuning dan juga putih, pelabuhan yang diberi simbol kapal yang berwarna merah, kemudian ada bandara yang juga diberi simbol berupa pesawat terbang. Dalam peta tematik, maka kita akan lebih mudah untuk mengetahui ketampakan pokok apa yang tampak dalam peta itu, karena di dalam judulnya sudah akan kita ketahui tema besar yang diusung oleh peta itu apa. Ini adalah contohnya, yaitu peta tingkat usia bunuh diri dari negara-negara di dunia. Dari peta ini kita akan bisa mengetahui dengan cepat ternyata tingkat bunuh diri yang tinggi ada di negara-negara yang berwarna merah, sedangkan negara yang di sini ditandai dengan warna makin cerah itu menunjukkan tingkat bunuh dirinya semakin rendah. Kita menuju ke yang kedua, yaitu unsur jarak yang dibaca pada peta. Di sini juga nanti termasuk unsur luasnya. Jarak itu ada dua macam seperti kita ketahui, yaitu ada jarak lurus dan ada jarak lengkung. Untuk menghitung jarak lurus, maka kita bisa langsung menggunakan mistar atau penggaris dan melihat ke skalanya, sehingga kita akan langsung konversi berapa jarak antara dua titik pada peta. Namun jika kita akan mengukur jarak yang lengkung atau jarak tempuh, maka kita perlu alat. Nah, alat yang digunakan untuk menghitung jarak lengkung itu adalah kurvimeter, seperti yang ada pada gambar sebelah kanan atas dan juga gambar yang ada di tengah. Yang kanan atas adalah kurvimeter digital, sedangkan yang di tengah adalah kurvimeter yang manual. Kemudian untuk menghitung luas area, maka kita membutuhkan alat yang namanya planimeter. Sebenarnya bisa juga kita hitung secara manual dengan menggunakan alat yang sederhana, yaitu dengan menggunakan benang dan mistar. Kita menuju ke yang ketiga. Apa yang kita bisa baca dari peta yang ketiga adalah arah. Arah di dalam peta di dunia ini dinyatakan dengan dua sistem, yaitu ada sistem azimut dan juga sistem bearing. Kita akan lihat dalam tabel ini ada perbedaan antara kedua sistem itu.
Jika kita lihat dari besar sudutnya, maka sistem azimut itu besaran sudutnya mulai dari 0 hingga kembali lagi ke 0 atau ke angka 360 derajat. Jadi sepenuh lingkaran itu sudut-sudut yang akan digunakan di dalam sistem azimut. Sedangkan dalam sistem miring, maka nanti akan menggunakan hanya hingga batas angka 90 derajat. Yang kedua, arah putaran. Kalau sistem azimut itu penuh, semuanya adalah searah jarum jam. Namun jika dalam sistem miring, maka ada arah putaran yang searah jarum jam. Namun kita juga bisa membaca yang berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian titik awal yang digunakan di dalam sistem azimut adalah utara dan nanti akan menuju ke arah tujuan maksimal kembali ke titik utara. Sementara dalam sistem miring, titik awalnya bisa utara atau bisa juga selatan. Sedangkan tujuan pembacaannya bisa menuju ke timur atau menuju ke barat. Nah, kemudian untuk penulisan, untuk sistem azimut kita hanya menuliskan angka sudutnya diikuti dengan tanda derajat. Sementara dalam sistem miring kita harus menuliskan titik awal pengukuran, jadi misalnya utara atau selatan, kemudian diikuti dengan angka derajat dan diikuti lagi dengan arah tujuan pembacaan. Sebagai contoh di sini adalah U40 derajat B. Artinya apa? Artinya kita dalam membacanya awali dengan titik utara ke arah 40 derajat menuju barat. Nah, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Dalam ilustrasi ini posisi kita ada di A, maka kita akan membaca berapa sih azimut B. Maka kita lihat dengan menggunakan kompas kita bidikkan ke arah B, maka nanti kompas akan menunjukkan angka 60. Maka azimut B adalah 60. Bagaimana jika itu dibaca dalam sistem miring? Maka karena kita ada di kuadran kanan atas, maka nanti kita bacanya U60 derajat T. Sementara kalau kita membaca posisi C, kita berada di A, maka kita gunakan kompas kita akan menunjukkan angka 120 derajat. Maka di situ kita katakan azimutnya 120 derajat. Sementara dengan sistem miring, karena dia ada di kuadran bawah, maka patokan titik awal yang kita gunakan adalah titik S atau titik selatan menuju ke arah timur karena dia ada di sisi kanan. Maka pembacaannya adalah S 60 derajat T. 60 dari mana? Dari 180 dikurangi sebesar 120. Kemudian kalau titik D, maka kita masih tetap berpatokan pada arah utara. Garis hijau ini kita ikuti sampai kompas kita menunjukkan angka 225, maka azimutnya 225. Sementara untuk sistem miring, karena dia berada di sisi bawah dan sisi barat, maka kita awali patokannya dengan S menuju ke arah barat dan sudutnya sebesar 45 derajat. Dari mana angka 45? Dari 225 dikurangi 180. Kemudian untuk yang terakhir E, maka di sini angka lingkaran merah ini menuju ke arah 315. Kalau kita coba konversi menjadi miring, maka angka itu akan menjadi U45 derajat B. U karena dia posisinya ada di zona atas, sementara B di belakang sudutnya karena dia berada di sisi sebelah kiri. Semacam itu proses pembacaan azimut dan miring. Unsur keempat yang akan bisa kita baca dalam sebuah peta adalah lokasi. Nah, lokasi dinyatakan dengan beberapa macam. Cara yang pertama adalah dengan paralel meridian. Garis paralel adalah garis-garis horizontal yang sejajar dengan khatulistiwa yang membagi wilayah bumi secara horizontal kalau kita petakan, dan
Angka maksimal yang dimiliki oleh garis paralel adalah 90 derajat. Karena ekuator kita hitung sebagai 0 derajat, maka ke utara nanti puncaknya ada di 90, ke selatan juga di 90 derajat. Sementara untuk garis meridian adalah garis-garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Sesuai dengan kesepakatan internasional, kita bagi menjadi wilayah barat dan timur, sehingga maksimal angka yang diperoleh di sini adalah 180 derajat. Lokasi ditunjukkan dengan paralel meridian ini seperti yang biasa kita kenal, misalnya dengan menunjukkan Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan lintangnya antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Yang kedua, untuk menunjukkan lokasi adalah dengan arah dan jarak. Model ini biasa digunakan oleh pilot dan nahkoda, di mana mereka menjalankan kendaraan mereka tidak di jalan yang seperti normalnya kita lalui. Namun ini juga bisa kita gunakan untuk menunjukkan lokasi di daratan semacam kita. Kalau kita menggunakan aplikasi pencari lokasi yang di sistem HP kita, maka kita juga sebenarnya sedang menggunakan arah dan jarak. Kalau kita menggunakan mode direction dalam aplikasi itu, kita sering ditunjukkan dengan 100 meter ke depan belok kiri, 100 meter ke depan belok kanan, dan seterusnya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan jarak dan jarak. Di sini kita akan menggunakan apa yang disebut sebagai koordinat kartesius. Jadi lokasi di permukaan bumi nanti akan ditunjukkan dengan koordinat-koordinat tertentu. Misalnya, kita melihat di sini ada titik merah. Posisi kita saat itu tentu saja ada di titik tengah, di poros pertemuan antara dua apsis dan ordinat ini. Titik merah yang kita lihat dalam gambar ini bisa kita tunjukkan koordinatnya dengan 5 dan 4. Kalau dalam kenyataan sehari-hari mungkin kita akan mengatakan begini, lokasi titik merah itu ada 500 meter ke arah timur, kemudian 400 meter ke arah utara. Jadi semacam itu bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Kemudian dengan arah dan arah. Arah dan arah ini ada dua metode, yaitu intersection dan juga resection. Intersection itu adalah cara untuk menentukan posisi orang lain atau tempat lain di mana kita tidak berada di tempat itu. Sementara resection itu adalah cara mengetahui posisi observer atau kita di dalam sebuah peta. Kita akan melihat satu persatu. Ini adalah intersection. Avatar yang saya masukkan di sini ini sedang melihat dalam sebuah peta. Dia sudah melihat ada jembatan di dalam peta itu. Dia juga melihat ada gedung pencakar langit di peta itu. Namun dia belum melihat adanya stadion di peta itu. Dia ingin mengetahui di mana sih letak stadion ini di dalam peta. Ini adalah peta yang dia miliki. Di sini tanda kotak itu adalah gedung, kemudian tanda lengkung ini adalah jembatan yang ada. Nah, dia kemudian mendatangi jembatan itu. Kemudian dari arah jembatan itu dia mengukur sudut atau azimut stadion itu. Dengan kompasnya dia membidikkan azimut stadion itu, diperoleh angka 260 derajat. Kemudian di peta dia akan torehkan garis utara selatan, dan di situ kemudian diukur sebesar 260 derajat. Kemudian diberi garis semacam ini. Selanjutnya dia akan menuju ke gedung pencakar langit itu. Dari gedung pencakar langit itu dia juga akan melakukan hal yang sama, diukur sudut azimutnya, kemudian bertemu dengan angka 220, dan juga kemudian dia
beri garis pembantu, dia ukur sebesar sudut 220, kemudian diberi garis. Nah, titik perpotongan antara kedua garis yang diperoleh dari hasil pengukuran itu adalah lokasi di mana stadion itu berada. Jadi dia bisa membubuhkan simbol baru di dalam petanya yang kemudian bisa kita gunakan untuk acuan posisi stadion yang sebenarnya di dalam peta. Metode menentukan lokasi dengan sistem arah dan arah yang kedua adalah resection. Dalam resection, kita akan menentukan lokasi tempat observer berada atau posisi kita ketika ingin mengetahui lokasi di mana kita berada di dalam peta. Nah, di dalam contoh ini, avatar kita memiliki peta di mana di dalam peta itu ada dua simbol yang bisa dia kenali baik di peta maupun di lokasi sesungguhnya. Kedua simbol itu adalah menara dan kastil. Nah, langkah yang dia tempuh yang pertama adalah membidikkan kompasnya ke arah menara. Di sini dia mendapatkan angka 250 derajat azimutnya. Kemudian tanpa bergeser ke tempat lain, dia membidikkan kompasnya ke arah kastil. Di kastil ini dia menemukan angka 160 derajat. Nah, langkah selanjutnya adalah dia membuat garis pembantu pada peta yang dia miliki. Kemudian dia harus mencari back azimuth. Inilah perbedaan utama dari resection dan intersection. Karena dalam resection ini, sudut yang kita dapatkan adalah sudut milik objek yang lain, sedangkan yang akan kita ukur adalah posisi diri kita. Maka ibaratnya kita harus mengukur dari objek pembantu itu, yaitu di sini menara, menuju ke tempat kita berdiri. Disitulah kita harus mencari back azimuth. Nah, untuk mencari back azimuth ini, jika angkanya lebih dari 180 derajat, maka nanti harus dikurangi 180 derajat. Namun jika angkanya kurang dari 180 derajat, maka ditambahi dengan angka 180 derajat. Nah, menara ini memiliki azimut 250, maka 250 dikurangi 180 ketemu 70 derajat. Di peta kita ukur sebesar 70 derajat pada simbol menara itu, kemudian kita tarik garis sesuai dengan arah yang diperoleh. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada posisi kastil. Di sini back azimutnya kita dapatkan 340 derajat. Kita ukur sudut sebesar 340 derajat dan kita tarik garis lurus. Nah, di titik pertemuan antara kedua garis inilah posisi observer berada. Unsur yang kelima yang bisa kita baca pada sebuah peta adalah ketinggian tempat. Ketinggian tempat dapat kita ketahui dengan melihat legenda pada peta umum. Di sini sebagai contoh adalah legenda dari peta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lumayan detail, di mana ketinggian ini memiliki interval 25 meter. Di sini kita akan bisa dengan baik mengetahui ketinggian tempat-tempat tertentu di Indonesia. Cara yang kedua untuk mengetahui ketinggian pada sebuah peta adalah dengan menggunakan peta yang memiliki kontur. Nah, salah satu peta yang memiliki kontur adalah peta RPI yang seperti saya cantumkan di sebelah kanan ini, yaitu peta yang memiliki garis-garis isohips. Jadi, kontur itu adalah kumpulan dari isohips. Sedangkan isohips itu apa? Isohips adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki ketinggian yang sama di dalam peta. Nah, di dalam contoh ini, saya menunjukkan arah panah pada garis isohips 1050 meter. Artinya, di sepanjang garis
yang ditunjukkan arah panah itu ketinggian tepatnya adalah 1050 meter. Unsur keenam yang bisa kita baca pada peta adalah kemiringan. Nah, kemiringan ini dapat kita cari juga dengan dua cara, yaitu dengan melalui peta yang memiliki kontur, atau jika kita memiliki adalah dengan membaca pada peta tematik yang bertemakan kemiringan. Kemiringan dinyatakan bisa dengan derajat atau dengan persentase. Nah, untuk mencari kemiringan pada peta kontur, kita tidak akan bisa terlepas dari segitiga, di mana nanti kita akan menghitung kemiringan dengan menggunakan rumus tangen alfa, di mana tangen alfa adalah A dibagi B. Jadi, di dalam sebuah segitiga, kita ibaratkan sisi A menuju ke B itu adalah bidang yang ada di permukaan bumi yang miring. Kemudian, sudut yang akan kita cari atau kemiringan yang akan kita cari adalah sebesar alfa. Maka dengan rumus tangen alfa, kita nanti akan membagi sisi A, di mana sisi A ini adalah perbedaan ketinggian antara A dengan B, sementara sisi B pada segitiga ini akan menjadi jarak datar atau CD. Maka rumus ini bisa kita ubah menjadi alfa atau kemiringan adalah beda tinggi dibagi jarak datar. Nah, selanjutnya untuk menghitung beda tinggi, kita bisa menghitung dengan mengurangi titik yang tertinggi dari wilayah yang akan kita hitung dengan titik terendah. Jadi misalnya di dalam soal ini adalah antara A dan B, maka nanti ketinggian B dikurangi ketinggian A. Kemudian untuk jarak datar harus kita hitung dengan mengkonversi jarak peta yang ada dengan menggunakan skala. Nah, skala itu pun juga harus kita hitung terlebih dahulu dengan menggunakan rumus CI, di mana rumus CI-nya adalah 1/2000 kali penyebut skala. Coba kita akan kerjakan soal ini. Kita di sini punya modal mengetahui CI, yaitu 50. Dari mana angka 50 ini kita dapatkan? Yaitu dengan melihat dua isohips yang berdekatan. Kita lihat selisih angkanya berapa. Disitulah CI-nya atau kontur intervalnya. Sementara JP ada 2 cm. Itulah modal kita. Yang akan ditanyakan adalah kemiringan antara A dan B. Kemudian kita coba ingat lagi rumusnya adalah alfa sama dengan beda tinggi dibagi jarak datar. Nah, untuk mengetahuinya tentu kita akan membutuhkan skala. Maka kita pakai rumus CI kita untuk mencari skala. 1/2000 kali penyebut skala. Kita ubah menjadi seperti ini rumusnya. Penyebut skala sama dengan CI kali 2000. Nah, CI sudah kita miliki, maka kita tinggal mengalikan dan akan kita dapatkan skalanya 1/100.000. Selanjutnya, kita akan menghitung perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggian akan kita hitung dengan menghitung selisih tinggi antara titik B dengan titik A. Di mana di sini titik B ada pada kontur 100 dan titik A ada pada kontur 0. Maka selisih atau beda tingginya adalah 100 meter. Kemudian jarak datar bisa kita peroleh dengan mengalihkan antara jarak peta dengan penyebut skala. Jadi 2 cm dikalikan 100.000 sama dengan 200.000 cm. Karena untuk beda tinggi kita menggunakan satuan meter, maka jarak datar harus juga diubah menjadi satuan meter sehingga jadinya 2000 meter. Nah, kita sudah memiliki kedua unsur yang akan kita masukkan di dalam rumus. Maka kita masukkan dalam rumus 100 dibagi 2000 ketemu 0,05. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kemiringan dinyatakan dalam derajat atau dalam persen. Jika kita mau menghitung dalam derajat, maka 0,05 ini kita kalikan 45 derajat. Dan jika kita akan menghitung dalam persen, 0,05 dikalikan 100%.
Sehingga kemiringan A menuju ke B di sini adalah 2,25 derajat atau 5%. Nah, kemiringan juga bisa kita dapatkan dengan mengetahuinya dari peta tematik yang bertemakan kemiringan. Sebagaimana contoh di sini adalah peta kemiringan lereng di Kabupaten Temanggung. Di sini dengan menggunakan simbol warna yang merah menandakan kemiringan yang sangat terjal, sedangkan warna hijau menandakan wilayah yang datar. Demikian penjelasan saya mengenai unsur-unsur yang dapat kita baca dari sebuah peta. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.